Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raditya, peserta Diklat Ganis PHPKB Angkatan 2 tahun 2021 dari PT Agro Pratama Sejahtera Bangka Belitung. Sekarang saya akan mempraktekkan cara menetapkan mutu penampilan kayu bundar. Adapun dalam menetapkan mutu kayu bundar, kita harus mempersiapkan beberapa elemen. Apa hal yang harus kita pahami dari seorang ganis? Yang pertama, kita harus mengidentifikasi peraturan yang terkait. Selanjutnya, kita harus mengidentifikasi prosedur yang berlaku. Dan terakhir, kita harus mempersiapkan peralatan dan perlengkapan. Oke, untuk perlengkapan dan peralatan yang digunakan yaitu yang pertama, kita harus menggunakan meteran. Di sini saya menggunakan 2 meteran, yaitu meteran kecil untuk mengukur diameter dan meteran yang besar untuk mengukur panjang. Selanjutnya ada beberapa SNI, salah satunya SNI 7533 nomor 1 tahun 2010, SNI 7534 nomor 1 tahun 2010, dan SNI yang lainnya. Selanjutnya pena atau alat untuk pencatatan. Yang terakhir telisit untuk pencatatan hasil. Dan jangan lupa kita menggunakan peralatan dan perlengkapan keselamatan kerja, yaitu helm, sarung tangan, rompi, dan sepatu pengaman. Untuk menetapkan mutu kayu, hal yang pertama kita lakukan adalah untuk mengidentifikasi jenis kayu yang ada. Sekarang yang saya pakai bisa dilihat, ini untuk jenis kayu nyato. Oke, setelah kita mengetahui jenis kayu, selanjutnya kita mengukur volume kayu tersebut. Yang pertama, kita mengukur panjang kayu. Cara pengukuran panjang kayu, meteran harus kita tempel di sumbu kayu tanpa harus ditarik, sehingga dapat dilihat untuk panjang kayu 2 meter 42 cm. Kasih bang. Selanjutnya kita mengukur diameter kayu. Diameter kayu di sini kita mengukur dua. Yang pertama diameter pangkal pohon dan diameter ujung pangkal pohon. Oke, langsung saja untuk mengukurnya. Nah, di sini yang harus kita lakukan yang pertama kali yaitu menentukan titik sumbu kayu. Dapat dilihat di sini kayu mengalami cacat bontos, growong. Yang pertama, setelah menentukan sumbu kayu untuk bontos pangkal, kita anggap di sini. Kita cari diameter terpendek dan diameter terpanjang. Oke, untuk diameter terpanjang 29 cm dan diameter terpendek 23 cm. Oke, selanjutnya kita mengukur diameter ujung. Seperti biasa, kita harus menentukan titik pusat bontosnya terlebih dahulu. Dapat kita lihat di sini. Untuk mengukur diameter ujung, kita cari diameter terpanjang yang melewati sumbu kayu dan diameter terpendek 15. Kita dapatkan untuk diameter terpendek 15
dan diameter terpanjang 25. Ingat, dalam pengukuran kayu, volume kayu, kulit tidak termasuk hitungan, dan diusahakan kayu terhindar dari banir. Oke, setelah kita mengukur volume kayu tersebut, yang kita lakukan selanjutnya adalah mengidentifikasi cacat terberat. Cacat berdasarkan lokasi dan bentuk terdiri dari 3, yaitu cacat bentuk, cacat badan, dan cacat bontos. Oke, langsung saja kita ukur. Untuk kayu sekarang terdapat cacat apa saja. Yang pertama dari cacat bentuk. Mungkin di sini bisa kita lihat cacat bentuk ini bisa dinilai dari kelurusannya. Dan yang kedua, untuk cacat badan bisa kita lihat terdapat gerowong di badan. Dan yang ketiga, cacat bontos, yaitu gerowong di bontos, dapat dilihat di sini. Oke, selanjutnya kita akan menghitung nilai-nilai dari cacat tersebut. Oke, kita lanjutkan. Untuk cacat bentuk kita ukur, yaitu pada cacat kelurusannya. Di sini cacat kelurusan dinyatakan dalam persen panjang. Langsung saja kita ukur untuk kelengkungannya berapa persen panjang. Oke, bisa dilihat cara pengukurannya. Kita tarik dari ujung ke ujung bontos. Setelah itu kita tarik kencang, Bang. Kita tarik kencang. Oke, setelah itu kita ukur kedalaman lengkungnya. Oke, kita ukur. Untuk kelengkungannya 8 cm. Kita catat di telisit. Oke, selanjutnya kita menghitung cacat badan. Di sini di kayu terdapat cacat badan, yaitu gerowong. Gerowong dinyatakan dalam persen diameter, yaitu membandingkan kedalaman gerowong badan dan diameter kayu. Oke, langsung saja kita ukur. Oke, untuk kedalamannya 13 cm atau setengah lebih dari diameter batang. Oke, selanjutnya yang terakhir kita menghitung cacat pada bontos. Oke, untuk menghitung cacat pada bontos kita membandingkan diameter cacat, yaitu gerowong, dengan diameter kayu. Oke, langsung saja. Oke, di sini dapat kita lihat untuk pengukurannya. Itu untuk panjang gerowong 15 dan 18, tapi dalam perhitungan kita ambil diameter yang terpanjang. Oke, untuk perhitungan dan penentuan mutu akan saya hitung selanjutnya. Baiklah, dari hasil perhitungan kayu di lapangan dapat kita buat hasilnya sebagai penetapan mutu penampilan kayu bundar, yaitu untuk jenis kayu nyatoh, dan termasuk sortimen kayu bulat sedang karena diameter kayu 23 cm, dan pada cacat terdapat
pada cacat bentuk, cacat badan, dan cacat bontos. Untuk cacat bentuk itu pada persen kelurusan yaitu 3,33% P pada mutu D, dan cacat badan itu cacat growong dengan persentase 56,5% D diameter dengan mutu T, dan terakhir itu cacat bontos sama ditemukan growong dengan persentase 39,13% D. Tapi dikarenakan growong panjangnya sama dengan panjang kayu, maka dalam penggunaan tabel A4 pada SNI 7534.1 tahun 2010 bagian 2 mengenai cara uji, maka ditetapkan mutunya mutu M. Secara keseluruhan untuk menentukan mutu penampilan kayu bundar itu digunakan cacat terberat, yaitu pada cacat bontos dengan mutu M. Mungkin itu saja hasil dari perhitungan saya dalam praktek menetapkan mutu penampilan kayu bundar.